tadi, bagaimana matinya orang yang menjalankan pesugihan. Bah, sebenarnya uang gaib itu ada tidak, Bang? Ya, ada. Orang yang pesugihan ini hurufnya disentapkan malaikat, cabut seperti Ini sahabat, itu ada kain Kosong nih. kain ini kosong Di atas kosong. Ini juga kosong gitu. sahabat. Ini tadi siapa membuktikan, waduh, ada duitnya. Loh, sahabat tadi, waduh, mandi uang, Cah. Wah. maka itu bukan roh tapi jin. Pesugihan menyebar yang menurut anggapan sebagian orang menjanjikan, butuh tumbal untuk menjadi kaya. Kontroversi semakin ketat. Terbongkar setelah UAS paparkan hal ini. Begitu juga praktek dusta pesugihan yang dilakukan dukun santet dikuliti habis oleh Kang Ujang Bustami dengan salah satu pakar supranatural handal. Seperti apakah kronologinya? Simak ulasan berikut ini. Melakukan pesugihan merupakan salah satu peninggalan zaman pra-agama yang masih ada dilakukan di Indonesia. Masih ada tanggapan sebagian orang, benarkah roh orang melakukan pesugihan akan dibawa jin ketika mati? Ustadz Abdus Somad menjawab hal itu. Agama Islam diketahui melarang tegas orang melakukan pesugihan karena merupakan perbuatan syirik, salah satunya adalah pesugihan. Masih ada sebagian anggapan setelah mati orang yang melakukan pesugihan itu rohnya akan dibawa oleh jin yang disembahnya, misalnya siluman. Terkait hal itu, Ustadz Abdus Somad memberikan gambaran bagaimana keadaan mati orang yang melakukan pesugihan. Sedangkan orang yang pesugihan ini hurufnya disentapkan malaikat, cabut seperti mata kail pancing dari kulit yang basah, seperti ditebas beratus kali tempat yang sama, macam kambing yang dikuliti hidup-hidup. Diletakkan kemana? Ruh orang pesugihan yang jahat ini diletakkan di jahim, diletakkan di sijin. Ruh yang baik-baik letaknya illiyin, ruh yang jahat letaknya sijin. Tidak ada ruh yang mengabdi gentayangan, ikut nyiblorong, suster ngesot, itu tak ada. Saat itu, dalam sebuah kajian, Ustadz Abdus Somad mendapat pertanyaan dari hadirin, bagaimana matinya orang yang menjalankan pesugihan. Ustadz Abdus Somad menjawab dengan mengutip hadis riwayat Muslim, setelah meninggal orang beriman dan baik-baik, roh akan dibawa oleh malaikat lalu dibawa ke tempat secara halus oleh malaikat lalu ditempatkan di Illiyin, tempat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang yang melakukan pesugihan, roh dirinya ketika dicabut dengan cara sangat menyakitkan oleh malaikat lalu disimpan di sijin, tempat yang bagi orang-orang kafir, terang Ustadz Abdus Somad. Dijelaskan pula oleh Ustadz Abdus Somad bahwa roh orang yang mengabdi kepada jin akibat pesugihan tidak akan gentayangan, misalnya ikut nyiblorong, suster ngisot dan lainnya, itu tidak ada, tegas Ustadz Abdus Somad. Ia pun menjelaskan kalau ada anggapan roh orang mati kemudian menjadi pelayan siluman yang disembahnya, maka itu adalah jin, yaitu jin korin orang tersebut. Tidak ada ruh yang mengabdi gentayangan, ikut nyiblorong, suster ngesot, itu tak ada. Lalu itu mana? Apa itu? Itu jin. Kalau ada orang mati, katanya ruhnya gentayangan, mengaku menjadi pengikut, menjadi pelayan penjaga raut pantai selatan, maka itu bukan roh tapi jin. Tapi Ustaz, waktu kami panggil suaranya sama, dia tahu semuanya, jin korin. Saya waktu lahir ada jin korin saya. Nanti kalau saya mati, jin korin itu tak mati, umurnya panjang. Berdasarkan sejumlah catatan bahwa kegiatan melakukan pesugihan masih ada juga di Indonesia. Biasanya pesugihan yang terkenal adalah urusan ingin banyak rezeki, perdagangan, jodoh, kekuatan, dan lain-lain. Hal ini juga dibongkar oleh Kang Ujang Bustami dengan salah satu pakar supranatural lewat videonya, bahwa hal-hal menjanjikan tentang pesugihan semuanya bohong dan hanya tipu daya jin.
Bah, sebenarnya uang gaib itu ada tidak, Bah? Ya ada, kalau di kalangan bangsa jin mungkin ada, cuma kita salah, barangkali salah digunakan, jadi timbul itu tipu muslihat jin. Sebetulnya uang itu nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai sebetulnya. Saya punya itu dari. Nah, tidak bisa dipakai ketika orang yang banyak sekarang pakai syarat-syarat tertentu, nanti mereka bisa nanti dapat uang. Itu sebenarnya gimana, Bang? Ya, karena ulahnya dia itu dapat sih dapat, cuma nanti hilang. Dengan sendirinya nanti hilang. Akibatnya apa? Dia akan punya tumbal yang disalahgunakan itu. Jadi kita khawatir yang namanya uang gak ada uang itu semuanya nggak ada. Itu tipu muslihat jin. Terbongkar habis pembohongan publik kinerja dukun santet oleh Kang Ujang Bustomi dengan salah satu pakar supranatural handal. Sahabat itu yang dipantengin di seluruh sana, sahabat lihat tadi tidak ada rekayasa atau tidak ada apa. Si Abah ini menunjukkan bahwasanya yang tadi kardusnya kosong, ini bisa coba bisa dibuka, Pak? Ya, misalnya. Bisa dibuka itunya. Sahabat, ini tadi si Abah membuktikan bahwasanya ketika ini ditutup, keris menggunakan keris yang tadi si Abah ngomongnya bisa nyantet, bisa apa, ini keris yang dalam. Nah, si Abah ini bisa dibuka, Pak? Udah. Ini kata si Abah boleh dibuka. Waduh, ada duit aja. Ini duit asli, Pak? Asli. Ini duitnya sing dik ya? Justru gitu. Oh, kekuatan dari keris. Iya. Ini bisa narik kon duitnya. Bisa. Bukan sing kelek teh sing kan kan. Tahu sendiri. Saya bukan rekayasa. Silakan. Aduh, sahabat tadi. Ini uang. Waduh. Mandi uang, Cah. Wah. Jadi ini sebenarnya uang ini bisa dipakai nggak, Bang? Bisa sebatas. Sebatas gimana? Udah jangan bayar. Maksudnya uangnya ini bisa dipakai atau nanti hilang lagi gitu? Hilang lagi. Oh, hilang lagi. Iya. Itu berapa menit, Bah, hilangnya? Ya antara ada yang 10 menit. Tergantung kita orang menaruhnya di mana posisinya. Oh, gitu. Iya. Posisinya di mana gimana? Iya. Naruh istilah habis kita belanja di mana taruhnya, dan nanti dengan sendirinya hilang sendiri. Nah, ini nanti kalau penipuan gimana nih, Bang? Banyak orang itu kita jangan sampai tertipu hal begitu. Kita kembalikan lagi, karena barang yang begini ini timbulnya musyrik satu, karena kita meminta kayak begituan. Kita tolong kepada masyarakat, jangan tertipu hal kayak beginian. Sebenarnya kini itu sihir ya, Pak ya? Sihir. Ini medianya jin ya, Pak? Jin ini. Jadi ketika orang nanti matanya di apa semua di luar daripada logika, itu ditutup ya. Ditutup sebenarnya. Jadi yang menutupnya itu media keris yang kayak gini nih. Ya itu. Ini keris yang punya kekuatannya. Iya. Jadi sahabat, itu si Abah tadi bilang, keris ini ternyata yang mempunyai kekuatannya. Dia bahkan bisa nyantet dan juga bisa merekayasa membuat orang itu tertipu bahwasanya itu adalah tipuan belaka. Jadi ketika orang percaya bisa menggandakan uang, ya emang ada, cuman kan itu sebatas tipuan setan, tipuan daya setan-setan bergentayangan, kemereki kon kan. Jadi uang kang kon kan wong stres ya. Sikin si Abah beke ya, lamun bisa ngantongan duit. Mungkin Ngapain mereka masih macul-macul di sawah ya, masih macul di sawah, dagang galon, kan stres. Ngapain bilang Untuk ulasan mana video minyak, ini, mana keris silahkan simpulkan sendiri. Jadi itu Kolom bisa komentar di harus bawah. ditutup ini tuh gimana, Pak? Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini. All we talk about is Jeff.